Selamat datang kawan-kawan semuanya di channel Riam Biru. Terima kasih banyak untuk kawan-kawan semua yang sudah berkenan hadir di channel ini. Masih di nuansa Ramadan. Selamat menunaikan ibadah puasa bagi kawan-kawan yang menjalankan dan selamat beristirahat untuk kawan-kawan yang mendengarkannya malam dan memang waktu-waktu menjelang istirahat. Nah, kali ini ada satu cerita datang dari Mas Sabto di Jawa Tengah, tidak menyebutkan daerahnya mana. Nah, Mas Sabto itu menceritakan tentang satu peristiwa horor yang pernah dialaminya sekitar tahun 90-an akhir. Nah, waktu itu Mas Sabto masih SMP dan nuansanya itu masih momennya tuh momen Ramadan kayak sekarang, dimana kalau malam hari ada sholat tarawih begitu ya. Anak-anak kampung seperti teman-temannya Mas Sabto ini sangat menyambut momen seperti ini karena apa? Tentu saja banyak kegiatan. Padahal Mas Sabto sendiri untuk masalah ngomongin puasa gitu itu masih bolong-bolong meskipun udah SMP gitu ya. Tapi yang namanya semangat bulan Ramadan itu benar-benar menggebu-gebu. Nah, ini di awal-awal. Jadi baru hari, masih di minggu-minggu awal lah, 2 atau 3 hari awal Ramadan, lagi bersemangat-semangatnya gitu. Kalau malam ikut ronda gitu ya, ikut ronda meskipun jaraknya nggak terlalu jauh gitu. Dan ini rondanya itu anak-anak kecil. Nah, malam harinya itu juga ada satu momen yang ditunggu, yaitu sholat taraweh. Nah, Mas Sabto memang ya lagi SMP, mungkin lagi masa pencarian jati diri itu ya, awal-awal. Jadi punya beberapa teman-teman baru, kebawa yang namanya pergaulan. Jadi boleh dibilang kayak semacam mulai agak sedikit bandel semacam itu ya. Nah, ini sewaktu di sekolah temannya itu cerita taraweh di kampungnya. Jadi ada salah satu temannya itu namanya Edi. Dia itu memang ya kategorinya itu bandel gitu ya. Rambut aja tuh disemir-semir gitu ya. Zaman-zaman dulu itu yang pakai H2O2 gitu ya buat merah-merahin rambut. Itu Edi kayak gitu sampai dicukur sama gurunya. Nah, Edi itu cerita, "Tok, Sabto, kamu taraweh gimana?" katanya. "Ya, taraweh begitulah, di tempatku itu rame," katanya. "Nah, kalau di tempatku lebih rame lagi," kata si Edi. "Loh, rame kenapa?" "Ada orang nyariin sendal," katanya. "Loh, emang kenapa, Ed?" "Ada sendal yang hilang," kata si Edi. "Loh, sendal hilang gimana? Ketuker kali," pikirnya Mas Sabto. "Bukan, aku yang ngambil," kata si Edinya begitu. "Kamu yang ngambil, berarti kamu maling sendal dong." "Ya, bukan ngambil sih, nuker," kata si Edi. "Bener kata-kata kamu, Tok, nuker. Aku tuh nggak ngambil, aku cuma nuker. Kalau aku ngambil kan artinya aku bawa pulang dong sendalku. Nah, ini enggak, sendalku aku tinggalin. Sendalku yang jelek aku tuker jadi sendal yang baru," kata si Edi. Ya tetap aja bagi Mas Sabto, ya Ed, itu sama aja nyolong, tapi lumayan toh, kan bisa disimpan buat lebaran, katanya begitu. Lah, buat disimpan buat lebaran gitu. "Iya toh, kamu cobain aja toh, kamu cobain gitu, lumayan. Jadi nanti kan nggak perlu minta beli sendal baru sama emak. Kalau misal ditanyain, aku aja kemarin ditanyain sama emakku, 'Ed, kamu sendal dari mana, Ed?' 'Ini dikasih sama temen, Mak,' katanya begitu." Aku cuman jawab begitu aja. "Oh, ya udah, makku juga nggak masalah, kamu cobain aja toh." Akhirnya hal itu setelah beberapa kali diceritakan sama Edi, bahkan apa? Edi itu nggak cuman sekali, ini perbuatan yang nggak baik ya, jangan ditiru ya. Beberapa kali tuh nyontohin, ya kayak gitu ceritain, "Tok, wah semalam aku dapat lagi. Kali ini tak jual Tok, lumayan dapat duit," katanya begitu. "Nanti siang makan ya Tok ya." "Ed, kamu udah puasa, Ed?" gitu. "Tadi pagi puasa gitu, cuman kalau udah siang lapar," gitu. Akhirnya ya kayak gitulah. Pokoknya pengaruh-pengaruh yang nggak baik dari temannya si Edi. Cuman Edi begini, bandel, tapi sama Sabto dan kawan-kawannya itu baik gitu ya. Nggak dimusuhin, nggak diapain. Jadi dia tuh kayak semacam Jaggernya kelas. Semua yang ada di kelas tersebut itu di bawah Edi, gampangannya tuh begitu ya. Kayak dapat perlindungan atau apa. Dan Edi itu juga ke teman yang lain itu bercanda-canda. Tapi kalau sama kelas lain, itu galak katanya. Nah, Mas Sabto pun lambat laun terinspirasi. Yaitu tadi, di awal-awal minggu,
karena sering mendengar ceritanya Edi, Mas Sabto pun begitu berangkat, ini misal ya, bukan hari pertama, setelah pikirannya kepengaruh, ini malam harinya katakanlah berangkat sholat taraweh. Matanya itu, jelalatannya itu udah beda. Jadi begini, tak kasih gambaran dulu, musola tempat di mana si Mas Sabto tadi melakukan sholat taraweh. Mas Sabto atau Mas Prapto ya, sama aja lah ya begitu kalau salah-salah nama. Nah, ini ada satu musola. Musola biasa aja gitu, nggak terlalu besar. Kalau misal lagi momen taraweh begitu pasti luber, banyak banget, apalagi di awal-awal. Nah di situ model safnya atau posisi sholatnya, ini perempuan sebelah kiri, laki-laki sebelah kanan. Biasanya musola-musola di kampung itu seperti itu modelnya ya. Nah ini yang di bagian perempuan sana itu kan penuh. Ini musola sebentar ya, gambarinya tuh gimana. Ini sampai bagian paling depan musola itu halamannya tuh luas. Itu yang sebelah kiri itu kan perempuan. Nah ini yang laki-laki, yang anak-anak kecil yang biasanya guyon, termasuk Mas Sabto yang masih SMP itu juga lebih memilih di luar sana, di bagian halaman musola tersebut. Dari situ, dari arahnya Mas Sabto sholat, dia bisa melihat jamaah perempuan yang di sebelah kiri sana. Di sini tuh ada sambungannya, ditutup pakai pembatas begitu ya. Tapi ada ini loh, ada apa namanya, space yang kosong. Di situ buat sendal-sendal untuk orang yang masuk ke musola. Udah gampangannya seperti itu. Silakan kawan-kawan bayangin sendiri. Nah dari sini tuh bisa ngelihat yang perempuan sana. Mas Sabto pun saat berangkat itu udah mulai lihat-lihat sendal yang sekiranya seukuran kakinya. Jadi ya bukan sendal orang dewasa juga. Sebelum sendal itu ditaruh, itu udah screening gitu ya. Udah dicekin satu persatu, siapa yang sendalnya bagus ya, siapa yang sendalnya bagus ya. Ketemu ada satu sendal di sana. Si anak ini nih sendalnya tuh masih lumayan cukup bagus. Target gitu. Udah diniatkan seperti itu. Cuman rasa-rasanya, aduh kalau kayak gini aku nggak enak hati. Soalnya apa? Aku tahu sendal siapa yang tak ambil. Nanti kalau misal aku ketemu sama dia besok kan gak enak. Akhirnya apa? Karena mengalami itu tadi, perasaan itu muncul, Mas Sabto pun mengurungkan niatnya. Nah keesokan harinya cerita sama Edi, aku semalam begini, makanya kamu ndak usah ngelihat orangnya, kamu lihatnya tuh sendalnya aja, kata si Edi. Kalau ngelihat orangnya ya kasihan gitu, gak enak katanya begitu. Udah kamu lihatnya sendalnya aja, nggak usah dilihat. Oh begitu, Edi pun ketawa begitu ya. Intinya gagal. Malam selanjutnya mau dipraktekin sama Mas Sabto. Datang memang sengaja agak sedikit lumayan cukup terlambat gitu ya. Biar ya dapatnya tuh bagian belakang, dan memang anak-anak itu lebih santai. Itu mulai lihat-lihat di depan musola sana ditumpuk-tumpuk sendal-sendal itu. Wih, mana ya? Ada yang bagus di situ, tapi entarlah, kata si Mas Sabto, entar dulu, jangan sekarang gitu. Nanti kan ketahuan, misal aku ndak tahu ini sendal siapa, kalau misal tak ambil, tak tuker, terus tiba-tiba yang punya ngelihat, kan repot gitu ya. Mas Sabto pun mikir, gimana caranya. Oh iya, nanti aku setel kebelet aja. Aku harus duduk sama seseorang yang aku kenal. Terus nanti rencananya Mas Sabto tuh begini, di tengah-tengah sholat dia itu mau selesai gitu ya. Orang lagi pada sholat, dia mau selesai, mau pura-pura ambil sejadahnya. Itu kan di depan itu cuma pakai dialasin terpal gitu ya. Nah anak-anak itu pada bawa sajadah sendiri. Rencananya mau tak ambil sajadahku, terus aku sambil ngomong, aduh perutku mules, aku mau pulang. Terus apa? Nanti Mas Sabto itu buru-buru ke depan sana ngambil sendal itu, terus langsung kabur. Intinya seperti itu. Rencananya Mas Sabto begitu. Sholat pun dimulai. Begitu kan, sholat tarawih itu kan diawali dengan sholat isya dulu gitu ya. Sholat isya selesai. Nah saat sholat isya selesai, rasanya masih terlalu awal gitu. Nantilah nunggu pertengahan pikirnya Mas Sabto, saat orang-orang juga udah mulai lelah gitu ya. Akhirnya apa? Terus ikut sholat di sana, dan entah di rakaat keberapa gitu ya, sholat tarawih itu,
Mas Sabto pandangannya, matanya itu tertuju ke arah yang jamaah perempuan di sana. Ada satu perempuan, ini kan dilihat kan cuma pakai mukena begitu ya, mukena ini, dan dia itu paling tinggi di antara yang lain. Posisinya tuh paling belakang. Nah, di bagian paling belakang itu ada semenan, ada pembatas musola tersebut. Tingginya mungkin kurang lebih sekitar 60 cm. Jadi bagian ke bawahnya itu nggak kelihatan. Ini setengah ke atas, di atas betis, bukan di atas betis, bagian paha begitu ke atas itu masih kelihatan. Di situ Mas Sabto benar-benar bertanya-tanya, itu siapa ya? Kok tinggi banget? Kok ada yang setinggi itu? Dipikir-pikir itu siapa? Ya akhirnya sholatnya tuh ngeliatin ke arah si perempuan tadi. Sampai akhirnya Mas Sabto balik lagi fokus ke arah sendal. Nah, saat ke arah sendal itu tadi, ngeliat ke arah si perempuan itu. Karena apa? Kayak ada sesuatu yang berbeda. Dilirikkan sama Mas Sabto ke sana. Begitu dilirik, kaget dia. Apa? Si perempuan itu tuh nengok begini, ngeliatin ke arah Mas Sabto. Jadi nengoknya itu sampai bener-bener hampir ke belakang gitu ya. Hampir ke belakang, sementara pundaknya itu masih lurus ngadep ke depan. Kepalanya tuh kayak setengah muter. Dan mukanya itu hitam semua, kata si Mas Sabto. Itu bener-bener, aku itu takut. Itu orang atau bukan ya, si mbak-mbak itu orang atau bukan. Dia tuh nengok ke sini atau cuman perasaanku aja. Beberapa kali dilirik sama Mas Sabto, bener masih seperti itu. Posisi mukanya itu bener-bener hitam mukanya. Bagian matanya itu waktu itu nggak terlalu kelihatan ya, mungkin karena itu tadi hitam itu ya. Mas Sabto makin ketakutan. Itu apa kok orang liatin aku terus ya? Itu kok orang liatin aku terus, tek begitu. Nenggor yang ini, yang temen di sampingnya yang tadinya mau dijadiin saksi kalau dia itu kebelet gitu. Itu begini. Ya temennya orang lagi sholat ya diem aja begitu kan, nggak ngerespon sampai akhirnya sholat pun selesai. Nah, sholat selesai kan ujungnya itu di posisi duduk. Jadi yang perempuan di depan itu nggak kelihatan, kelihatannya cuman bagian ujung kepalanya doang dan posisinya itu nggak nengok. Tok, kenapa Tok? Ditanya sama si temannya tadi, namanya Dani. Dan aku ngelihat itu, dan di sana dan ada yang perempuan ibu-ibu dan itu tinggi banget. Mukanya tuh hitam semua, dan mukanya hitam gimana? Orang sholat ngadep ke depan, gimana kamu lihat mukanya? Dia itu nengok, dan kata si Mas Sabto, mana sih Tok, nanti deh, tunggu ini tunggu bangun lagi gitu, lanjut sholat taraweh. Akhirnya bangun lagi. Nah, saat bangun lagi semuanya tuh normal. Lah kok normal gitu ya, nggak tinggi banget kayak sebelumnya. Tok, yang mana Tok? Dan yang itu, dan 1, 2, 3, 4, 5. Nah, yang kelima itu, dan dari arah kanan, dan orang gak tinggi-tinggi banget. Orang sama tadi aku ngeliatnya tuh dia tinggi banget, dan sumpah aku gak bohong. Alah, itu mungkin cuma perasaan kamu aja kali. Akhirnya sholatlah si itu ya Mas Dani. Udah sholat. Mas Sabto pun sama sholat. Nah, saat sholat lagi-lagi ngeliatin ke arah sana. Tahu-tahu si perempuan itu udah tinggi aja gitu. Tahu-tahu lebih tinggi dari yang lain. Tuh kan tinggi kayak gitu, di begini lagi si Daninya tuh malah balas begini, dibalasin nggak, jangan ganggu dong Tok, seolah-olah ngomong seperti itu. Mas Sabto pun ya ketakutan ngelirik ke sana, tuh kan dia nengok lagi, dan memang bener mukanya itu hitam banget. Sampai akhirnya di tengah-tengah sholat tersebut listrik itu mati, listrik sekampung itu mati, padam gitu ya. Listrik itu padam, Mas Sabto kaget juga gitu ya. Semuanya kaget. Nah, anak-anak kecil itu kan pada kompak berteriak, wah gitu. Ada yang tepuk tangan segala macam. Listrik mati, gelap seperti itu. Suara imam yang tadinya keluar lewat speaker kan jadi nggak kedengeran. Nah, Mas Sabto fokus ke titik tadi, ke titik perempuan yang ada di depan sana. Kali ini mukanya itu, kata Mas Sabto ya, posisinya itu masih ngadep ke arah dia, tapi ya nggak terlalu jelas ya, karena tadi terang, terus tiba-tiba mati, mata kan butuh penyesuaian. Jadi ngelihat objek tersebut itu belum terlalu jelas. Cuman di sana yang bikin jelas itu apa? Ada 2 titik yang diyakinin Mas Sabto itu adalah titik mata. Matanya itu bersinar dan ngelihatnya tuh ke arahnya Mas Sabto, posisinya kayak nengok itu ke arah Mas Sabto.
begini-begini Dani, kan Daninya ngebales lagi, bukannya gimana-gimana. Si Sabtonya begini-begini, tapi Daninya tuh nggak merespon. Responnya tuh cuman ngebalesin sikutannya doang. Lama-lama sosok tadi yang cuman matanya nyala, mukanya itu juga menyala. Dari yang tadinya sebelumnya kan hitam, ini tiba-tiba kayak menyala warnanya putih. Itu terang banget. Sampai, oh ya terang tapi nggak menerangi sekitarnya. Bener-bener kayak di sininya doang itu warnanya putih semua. Dan saking terang mukanya, ini yang matanya tadi nyala justru kebalik, kayak ada 2 titik hitam di sana. Mas Sabto udah ketakutan, ini aku gimana ya, ini aku gimana ya gitu. Mana belum ada yang mohon maaf bersin. Mana belum ada yang nyalain lilin kayak apa, kayak pencahayaan apa, kayak karena orang masih pada sibuk sholat. Ketakutan sampai akhirnya ini udah jatuh ruku dan sujud dan sebagainya, sampai selesai itu udah nggak ada apa-apa di saya, udah nggak kelihatan waktu itu. Si Daninya, Tok kenapa sih Tok nyekut-nyekut terus? Dan sumpah Dan, itu ada setan di sana dan beneran Dan, aku ngelihat Dan. Toh aku nggak ngelihat apa-apa, kata si Dani. Aku juga dari tadi ngelirik ke sana. Pas kamu begini-begini, aku ngelirik ke situ. Aku nggak ngelihat apa-apa, kata si Dani. Itu mungkin cuman perasaan kamu aja kali. Dan beneran Dan, sumpah Dan, aku ngelihat Dan. Dan aku mau pulang aja, aku mau pulang gitu. Ya udah pulang, tinggal pulang, kata semua. Cuman penakut banget kayak gitu. Mas, enggak beneran ini tuh serem banget. Udah aku pulang dulu. Akhirnya Mas Sabto memang beneran melakukan rencana tersebut, pulang lebih awal, tapi sebelum mendapatkan sendalnya, karena sendalnya udah posisinya susah ya, udah gelap. Mas Sabto pun lupa malah gitu. Yang ada itu lupa, dia pakai sendal sendiri. Terus pulang ke sana. Ya ada yang nanyain, Tok kemana Tok itu. Nah anak-anak yang kecil-kecilnya, yang SD begitu, mereka sih sibuk main-main di area belakang deket jalanan. Di situ juga banyak pedagang gitu ya, pedagang cilok, pedagang siomay dan sebagainya, mie yang dikasih saus merah, wis pokoknya kayak gitu. Ada manisan salak juga dan sebagainya. Ini rame di pedagang yang anak-anak kecil. Mas Sabto pun pulang ke sana, kondisi itu masih gelap. Singkat cerita, ya memang saat perjalanan pulang, ini banyak warga juga yang mungkin gak sholat tarawih gitu. Mereka tuh pada nyalain lilin, ditaruh di depan rumah di sana. Tapi ya tetap aja, suasana kan remang-remang. Nah, rumahnya Mas Sabto sendiri, itu mungkin jarak 20 meter memasuki sebuah gang. Dan di situ itu gang yang lumayan cukup sepi. Di sebelah kanan itu ada tanah kosong. Itu lu terkenal lumayan angker. Tanah kosong paling lebarnya 4 meter ya, tapi dalam ke sana. Di belakang salah satu rumah warga. Nah, di situ katanya daerah yang angker, tapi ya udah Mas Sabto mau nggak mau udah aku pulang aja, aku takut. Dia pun ke sana buru-buru ngelewatin tanah kosong tersebut. Gak ada apa-apa di sana, aman-aman aja, cuman perasaan-perasaan. Aku kayak ngeliat putih-putih, apa itu bisa jadi ya cuman waring, karung beras gitu ya. Terus lanjut ke sana. Nah, begitu sampai di depan rumahnya Mas Sabto itu nggak ada pagernya. Begitu sampai di sana, ngelihat di teras itu ada yang duduk. Yang duduk itu mirip dengan seseorang yang ada di musola di sana. Satu sosok kayak memakai semacam mukena begitu ya, panjang. Dia itu duduk di kursi depan terasnya Mas Sabto. Itu ada kursi panjang, kurang lebih panjangnya 2 meter di situ. Lagi duduk di sana di paling pojok sebelah kanan. Itu cuman duduk begini aja. Di sebelah sisi ini kan sebelah kanan, sebelah sisi kiri dari arah Mas Sabto, di sana itu ada lampu minyak, udah dinyalain sama ibunya Mas Sabto. Ngelihat itu Mas Sabto balik lagi, astagfirullahaladzim, kok dia di situ duduk, cuman duduk begini merunduk, nggak ngapa-ngapain, nggak bergerak, nggak apa. Mas Sabto balik lagi ke sana, baru beberapa langkah dia itu mendengar ada suara gitu. Begitu nengok, ternyata si sosok yang tadi ya itu udah ngikutin kayak lagi lari begini, tangannya tuh dikembangin gitu ya. Itu lagi lari
lagi ngejar Mas Sabto, mendekat ke arah dia ya. Dia pun langsung teriak-teriak, wah, 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 lari sejadi-jadinya menuju ke sana, menuju arah sebaliknya, menuju ke arah musola lagi ke situ. Teriak-teriak ya, memancing ini warga dong, penasarannya warga. Siapa itu, siapa itu, siapa itu? Sabto, Sabto gitu. Akhirnya ditolongin sama warga. Tok, kamu kenapa, Tok, kamu kenapa? Aku ngeliat setan, kata si Sabto. Aku ngeliat setan. Kamu ngeliat setan di mana? Nah, cerita seperti itu kan akhirnya menyebar gitu. Nyebar, cepet banget si Mas Sabto pun dikerumunin warga gitu. Dikerumunin warga, akhirnya diantar pulang ke sana. Nah, diantar pulang, ya si sosok tadi itu udah nggak ada. Masuk ke dalam rumah, cerita sama orang tuanya, Pak, Bu, aku ngeliat begini-begini, lampu itu masih mati listrik. Ya udah, gimana ya Pak ya gitu ya. Kamu emang siang habis main di mana sih, ditanya begitu. Aku udah habis main di mana-mana, Bu. Aku pulang sekolah kan udah langsung istirahat, Bu gitu. Iya ya, tapi kok sebenarnya sudahlah, enggak apa-apa, makanya lain kali kamu berdoa ya. Dalam hatinya Mas Sabto sebenarnya kepikiran ada kayak semacam kerentek gitu ya. Apa ini jangan-jangan gara-gara aku itu punya niat nggak baik ya, mau nyolong sendal, terus jadinya nggak tahu lah, jin musola mungkin marah, mungkin tahu kalian niat burukku, makanya aku digangguin. Kepikiran seperti itu, dan akhirnya Mas Sabto pun cerita ke bapaknya, nggak cerita ke ibunya. Ini udah lumayan cukup malam dan udah jam 9 ya. Listrik itu udah menyala, jam 9 malam itu udah balik nyala, udah terang lagi. Nah, jam 9 malam itu cerita ke bapaknya, Pak, aku mau cerita ya. Kenapa Tok? Pak, kalau orang punya niat jahat, itu pengaruh nggak sih Pak digangguin sama seperti itu? Bapaknya, ya tergantung, kata bapaknya. Bisa jadi didukung atau bisa jadi malah digangguin supaya orang tersebut nggak jadi berniat jahat. Emang kenapa Tok? Akhirnya Mas Sabto pun cerita, Pak, sebenarnya aku tadi tuh mau ngambil sendal, Pak. Udah, kamu itu siapa yang ngajarin kamu seperti itu? Bapak nggak pernah ngajarin kamu itu buat ngambil sendal orang. Mau nuker, Pak, maksudnya. Sama aja, kata bapaknya. Itu ya, kamu nuker sendal kamu nggak bagus, ditukar sama yang sendal bagus, dan yang punya nggak tahu, nanti dia kebingungan gitu, nanti dia ngambil punya siapa lagi. Itu tuh beruntun, itu tuh nggak baik Toh, itu bukan hak kamu. Bapak nggak pernah ngajarin seperti itu. Jangan ya, kamu kok bisa seperti itu. Cuman masalah sama Mas Edi itu nggak pernah diceritain ya, tetap jaga nama baik kawan lah si Mas Sabto. Karena iya Pak, soalnya ya begitu Pak, aku pengen sendal baru Pak, kata si Mas. Kamu kalau pengen sendal baru, ngomong sama Bapak, nanti tak kasih uang, kamu tabung sendiri. Nah ini kan baru awal-awal puasa, kamu sabar sedikit, nanti kan deket-deket lebaran, kamu bisa gitu, udah ada tabungan, nanti kurangnya berapa, tinggal tak tambahin sama Bapak. Tapi jangan nuker-nuker begitu, nyolong lah itu, bukan nuker, kata si Bapak. Iya Pak. Tapi kalau misalnya aku nuker sendalku bagus, ditukar sama sendal jelek, ya sama aja gitu aja. Sama aja. Kecuali kamu nukernya orangnya tahu sama siapa, sama si Ari, misalnya Ri, tukeran sendal ya Ri ya, ini sendalku masih bagus, terus Arinya mau, itu nggak apa-apa, kata bapaknya. Tapi kalau nuker sembarangan di musola kayak gitu ya nggak boleh, tetap aja Bapak nggak ngajarin seperti itu, jangan kayak gitu ya. Iya Pak. Nah akhirnya apa, bapaknya pun berpikiran sama. Itulah jadi begini, kasus yang kamu diwedeni gitu ya, yang kamu ditakut-takutin itu, anggap aja itu sesuatu yang baik. Karena apa? Setelah kamu ditakutin tersebut, kamu itu nggak jadi nuker sendal gitu ya. Itu ya, hati-hati loh, kamu jangan ulangin lagi, nanti diikutin seperti itu lagi. Iya Pak gitu kan. Akhirnya udah nggak dimarahin sama bapaknya, atau malah dikasih wejangan. Dan keesokan harinya cerita dong sama si Edi, aku semalam begini, sumpah setannya itu serem banget gitu. Si Edi pun diem aja, kok bisa ya Tok ya, aku juga nggak tahu gitu. Jangan-jangan memang di musola kamu itu banyak jinnya kali Tok gitu. Ya aku nggak tahu gitu, aku juga nggak pernah ngelihat gitu. Cuman ya denger seperti itu sih. Dulu kalau misal yang suka tidur di sana terus nggak
pipisnya nggak cebok, itu suka dipindahin ke kamar mandi, katanya begitu kata si Mas Sato, denger-denger cerita gitu ya. Oh ya bener kata si itu, kalau di tempatku sih nggak ada kata si Edi, soalnya musolanya musola baru gitu, jinnya itu belum nempatin di sana katanya. Akhirnya sama-sama ketawa begitu ya. Edi pun udah habis itu dia tuh berhenti, toh aku juga udah berhenti toh, kasihan tak pikir-pikir gitu ya. Aku kasihan, ya yang tak ambil itu kan pasti minta sama emaknya gitu, mak beli sendal baru, atau emaknya itu seneng-seneng beliin sendal anaknya, tapi kok tak tuker seperti itu ya, terus aku jual. Aku kan jahat ya Tok ya. Lah Ed, kamu baru nyadar kalau kamu jahat? Kadang itu agak lama aku nyadarnya kalau aku jahat kata si Edi. Ketawa lagi, tapi itu kedepannya Edi pun bertobat katanya. Udah aku juga nggak mau seperti itulah, aku mau jadi orang baik. Dan semenjak itu juga katanya, padahal Edi tuh nggak pernah mengalami apa-apa gitu ya. Dia tuh lancar-lancar aja hidupnya, tapi entah kenapa setelah itu dia itu puasa, bener-bener puasa, nggak ngajakin makan siang dan sebagainya. Itu pulang sekolah itu udah langsung pulang, yuk pulang semuanya gitu, nggak usah mampir-mampir kata si Edi itu seperti itu, pulang intinya kayak gitu. Edi berubah jadi soleh gitu ya. Si Mas Sato juga ya beruntunglah mendapat pelajaran semacam itu aja. Satu cerita yang menurut narator itu lumayan cukup seru gitu ya, dari pengalamannya Mas Sato seperti itu, punya niat baik dan itu digagalkan gitu ya sama satu sosok yang entahlah siapa itu. Baik, semoga kawan-kawan terhibur dengan cerita dari Mas Sato ini. Kawan-kawan juga terima kasih di rumah ya, kawan-kawan yang udah kasih support, udah kasih dukungan apapun itu bentuknya. Kawan-kawan subscriber, kawan-kawan membership, kawan-kawan yang udah kasih support dalam bentuk super thanks ke Riam Biru. Terima kasih banyak kawan-kawan yang udah ngasih like, udah nge-share ke yang lainnya, juga kawan-kawan yang udah ninggalin komentar, juga terima kasih banyak. Doa terbaik dari kami untuk kawan-kawan semua, semoga selalu diberi kemudahan dalam hal apapun, termasuk kemudahan dalam hal rezeki. Yang sakit segera diberi kesembuhan, yang sehat tetap dijaga kesehatannya. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Riam Biru, jaga kesehatan kawan-kawan, selamat menunaikan ibadah puasa bagi kawan-kawan yang menjalankan, selamat beristirahat bagi yang mau istirahat, selamat beraktivitas bagi yang mau beraktivitas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.